Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omongan atau usulan dari politisi PDIP, ya, DPR ini menunjukkan keputusasaan. Jadi hari ini teman-teman semua, kita ini dipimpin sama orang-orang putus asa semua nih. Untung nggak bunuh diri mereka ini ya. Putus asa tentang apa? Bahwa money politik ini memang nggak bisa dicegah gitu. Memang sudah nggak bisa dibenerin lagi. Nah sementara banyak pakar menilai bahwa money politik ini sebetulnya sebagai pangkal dari banyaknya korupsi di Indonesia, salah satunya gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita melegalkan money politik sama saja dengan melegalkan korupsi. Nah itu poinnya ya. Nah kalau korupsi dilegalkan, makin hancur negara ini. Sekarang nggak dilegalkan saja, itu hancurnya luar biasa, parah. Apalagi kalau sampai dilegalkan. Jadi poin pertama ya, bahwa kita dipimpin oleh para politisi. Kalau tadi Ustaz Supulungan mengatakan orang-orang yang susah dipercaya, kalau saya mengatakan orang-orang stres, orang-orang putus asa semua nih ya. Ya Allah. Kemudian ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa para politisi atau pemimpin kita, kan DPR ini bisa disebut bagian dari pemerintah, pimpinan masyarakat, pimpinan rakyat, wakil-wakil rakyat yang di parlemen sana, atau tadi bahasa zaman Romawinya adalah senator ya. Mereka ini orang-orang yang rusak. Kita dipimpin sama orang-orang yang rusak. Setelah putus asa, mereka adalah orang-orang yang rusak juga ya. Bagaimana mungkin sebuah kejahatan mau dilegalkan? Apa nggak cukup dengan riba yang sekarang dilegalkan sehingga negara kita ini hancur-hancuran? Apa nggak cukup dengan miras, perzinahan yang juga sebetulnya dilegalkan juga di negara kita gitu ya? Nah sekarang money politik yang memicu banyak kasus korupsi juga mau dilegalkan, ya makin hancur lagi ya. Ya kalau disebut tadi kurang iman, ya bisa disebut juga demikian ya. Mereka sudah nggak takut lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, gambarannya adalah ternyata bukan yang rusak itu bukan hanya DPR ya, bukan hanya pemerintah kita di DPR, tapi juga di pimpinan tertinggi kita ya, petugas partai yang kebetulan menjadi yang nasibnya mujur, kebetulan jadi pemimpin di negeri ini, yang punya slogan kerja atau 3 pangkat 3 tadi ya. Ya sama rusaknya ya. Bagaimana tidak, pemimpin yang harusnya kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, memberikan kehidupan yang lebih baik, justru hari ini kita melihat di bawah pimpinan beliau selama 10 tahun ke belakang itu ya, jauh dari kata sejahtera, jauh sekali. Malah yang ada, rakyat terus-menerus dibebani dengan berbagai pungutan-pungutan. Tapi ini bukan pungutan liar ya, karena bukan preman beliau ini ya. Kalau preman pungutan liar, kalau ini pungutannya resmi, dilegalkan undang-undang, apa BPJS misalnya. Kan sebetulnya itu uang rakyat dipungut sama negara. Ya, kalau mau sehat gratis ya harus bayar dulu lah, kurang lebih begitu. Padahal itu kewajiban negara menyediakan kesehatan gratis. Yang kedua masalah apa? Masalah pajak ya. Pajak ini kan hampir semua kena pajak. Rakyat miskin pun kena pajak juga ketika dia belanja ke minimarket, karena harus bayar pajak ketika dia makan di restoran dan sebagainya ya. Kena pajak, semua pajak. Dan gitu pajaknya dikemanain? Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian bukan hanya itu, kita dibebani lagi dengan apa? Kenaikan UKT ya. Rencana pemerintah Kementerian Pendidikan yang akan menaikkan harga UKT atau UKT mahasiswa ya, uang kuliah tunggal mahasiswa. Yang walaupun pada akhirnya dibatalkan. Katanya dalam berita itu setelah Pak Menteri menghadap Pak Presiden kemudian dibatalkan. Apakah ini jasa Pak Presiden? Wallahu alam ya. Mungkin bisa saja jasanya Pak Presiden sehingga UKT ini dibatalkan. Terima kasih Pak Presiden ya telah membatalkan, menyelamatkan nyawa mahasiswa. Karena gini, bagi mahasiswa UKT ini ya seperti nyawanya mereka lah gitu ya. Kalau UKT-nya mahal, mereka nggak bisa nafas ya. Maka sebetulnya kemarin yang ngaji mumpung tuh lembaga keuangan ya, bank tadi ya, Sadisub ya, pinjol siap memberikan pinjaman kepada para mahasiswa, disuruh riba sebetulnya, karena riba dilegalkan negara kita kan, student loan itu ya.
Kemudian yang teranyar persoalan tapera ini, tabungan perumahan rakyat. Lagi-lagi rakyat akan dipalak sama pemerintah, walaupun katanya uang ini nantinya adalah untuk agar rakyat ini seperti haji lah mungkin ya, nabung, yang berangkat haji nabung nanti ditambahin sama pemerintah. Nah kurang lebih sama juga rakyat atau karyawan-karyawan termasuk ASN. Nah sekarang swasta juga ya, bukan hanya ASN, PNS dan TNI Polri, tapi juga karyawan swasta yang gajinya katanya UMR dia akan juga dikenakan potongan 2,5 sampai 3% setiap bulan. Untuk apa? Ya untuk nabung bikin rumah. Kalau haji kan nyicil, untuk naik haji ini nabung bikin rumah. Itu kalau dikumpulin 30 tahun hanya sekitar 40-50-an juta itu. Terus kapan bikin rumah? Ya terus harga rumah kan, ya harga rumah berapa ya? Harga rumah itu ya paling murah sekarang mungkin 200 juta gitu ya. Kalau di kampung mungkin dapat 100 juta. Mau ditaruh di mana harga 40 juta? Tiap tahun naik loh itu. Iya, begitu pemerintah emang mau gitu ngasih subsidi. Orang Jawa bisa, umai kupon, Apa tuh? rumah burung dara. Ya Allah Akbar. Emang kita mau ya dikasih rumah burung gitu ya, ya Allah. Jadi kalau 30 tahun ke depan nih harga rumah berapa? Apa yang mau pemerintah memberikan subsidi ratusan juta? Nah itu pertanyaannya kan. Jadi teman-teman semua, ini menggambarkan juga bahwa pemerintah ini sebetulnya nggak punya duit. Betul. Kalau tadi dikatakan subsidi itu pertumbuhan 5% itu pun ternyata Ustaz kebetulan itu. Di kuartal pertama tahun 2024 Indonesia naik 5,11% itu menurut ekonom-ekonom dari Bank BCA, Mandiri gitu ya. Itu katanya kenapa naik 5,5%? Karena ada belanja pemilu, belanja sosial, sama pas lebaran. Justru sekarang itu mengkhawatirkan adalah kuartal-kuartal berikutnya. Karena lebarannya kan cuma sekali. Pemilu kan juga 5 tahun sekali. Ya sementara harga pokok semakin naik, kemungkinan besar belanja rakyat ini akan semakin sulit. Maka tidak akan mungkin dapat 5,11% lagi di kuartal-kuartal berikutnya. Itu pun sebetulnya karena kebetulan gitu ya. Yang faktanya sekarang tumbuh 5,11%, uangnya tadi kering. Gak ada. Ya kalau ada uang ngapain UKT dimahalin, ngapain tapera dipungut, ngapain pemerintah ini rajin banget mungut uang rakyat gitu loh. Kalau punya uang, yang katanya dulu waktu awal kampanye ada uang berapa miliar, dapat berapa triliun di kantongnya? 11.000 triliun. Itu nggak tahu di kantong Jin Polker kali itu. Sampai sekarang tidak terbukti uang 11.000 triliun itu. Saya nggak ngerti di kantongnya Doraemon atau di kantongnya siapa itu. Ya, nah teman-teman, saya ingin coba terakhir saya sampaikan ya. Nah kerusakan juga bukan hanya ternyata ya kerusakan itu juga di pejabat-pejabat kita ini bukan hanya masalah kebijakan dan sebagainya, ternyata korupsi juga demikian gitu ya. Misalnya kasus terbaru ini kan bagaimana korupsi PT Timah. Betul. 271 triliun. 300 ya naik. Dan bayangin aja itu dilakukan bertahun-tahun, nggak mungkin, mustahil kalau nggak ada yang backup. Nggak mungkin kalau nggak ada bintang ya. Itu duit semua itu. Daun itu Kiai. Duit Kiai, ya Allah. Itu kalau dibangun pesantren di sini tuh Masya Allah itu ya. Bisa 100 tingkat lebih itu ya. 271 triliun ya Allah. Uang semua Kiai insya Allah itu ya. Gratis semua nanti kalau pesantrennya ya. Nah itu di PT Timah, dan saya yakin berjalan sekian puluh tahun itu pasti nggak mungkin kalau nggak ada backing, nggak ada backup, pasti ada backingnya gitu. Maka wajar ketika sekarang mau diungkap oleh kejaksaan, ada dugaan kan kejaksaan dikuntit sama Densus gitu ya, dugaannya kemudian ditangkap Densusnya. Nah sekarang seolah seperti dulu cicak buaya. Dulu kan cicak buaya itu antara aparat kepolisian dengan KPK. Nah sekarang ada dugaan kuatnya kejaksaan dengan kepolisian. Itu baru dugaan ya. Tapi wallahu alam, karena setelah kejadian penangkapan dugaan penguntit dari Densus itu, kemudian kan ada iring-iringan sirine di depan kejaksaan seperti teror dugaannya gitu ya. Artinya pejabat-pejabat kita juga luar biasa parahnya gitu. Kalau benar bahwa mereka menjadi backingnya koruptor, para pengusaha ini kan luar biasa ya hancurnya. Nah kemudian teman sekalian, kalau bicara masalah kekayaan ya, tadi bicara pemerintah ini rajin banget memungut uang rakyat. Sebetulnya kan negara kita ini kurang gimana kaya. Segala macam ada di negara kita itu, betul ya. Betul. Bahkan kalau kata Kus Plus itu
tongkat dan batu jadi tanaman, saking suburnya, ya. Itu saking menggambarkan negeri kita ini subur. Apa aja ada di negeri kita ini. Tapi kenapa kok rakyatnya pada miskin, ya? Kenapa ternyata kekayaan yang sedemikian rupa itu karena kita menggunakan kebijakan sistem ekonomi liberal, kapitalis, sekuler pol kata Ustaz Dirwan itu, ya. Itu diserahkan kekayaan kepada asing dan asing. Ya hampir rata-rata ya sekarang kekayaan alam kita di Indonesia ini adalah baik asing dan asing. Maka teman-teman semua kalau bicara solusi, nanti Kiai yang lebih lebih mumpuni kalau bicara solusi. Tapi saya katakan begini, kalau handphone itu error, ya datanya sudah nggak kebaca, emang sebaiknya direset. Ya, apakah juga akan berlaku untuk negara kita? Ya, sebelum tadi bicara karena mirip dengan Romawi ini hancur, nah saya berharap sebelum hancur ya kalau saya berharap tidak hancur ya, sebelum hancur itu jangan sampai hancur, harusnya direset mungkin sepertinya gitu ya, disetting ulang. Ya siapa? Ya orang-orang yang ngerti, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ya pemimpin negeri ini. Maka yang harus bertanggung jawab memperbaiki kondisi negeri yang hampir para pejabat kita putus asa tadi gitu ya. Adalah siapa tanggung jawab? Tanggung jawab, saya nggak sebut politisi ya, tanggung jawab para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ulama, termasuk para jenderal ya yang memiliki kekuasaan. Ini adalah tugas Anda, tugas mulia Anda bagaimana agar negara kita ini tidak hancur ya, seperti Romawi tadi. Hancur dengan sendirinya karena mereka memang zolim kepada rakyat. Nah saya berharap para tokoh, para ulama, para habaib, termasuk para jenderal yang masih lurus, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama rakyat, ya memegang keadilan yang tidak bisa dibeli oleh apapun, ini bisa memperbaiki kondisi negeri ini karena ini tanggung jawab kita bersama, termasuk khususnya adalah tanggung jawab para tokoh, para ulama, para habaib, termasuk para jenderal tadi yang punya kekuasaan. Demikian bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.